Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Edelin di live Instagram aku malam hari ini. Jadi malam hari ini narasumber aku itu adalah Jens, yaitu konten kreator TikTok. Buat kalian yang punya TikTok, pasti deh udah tahu ya sama Jens. Soalnya konten-kontennya itu menarik banget. Terus isinya tuh banyak banget apa ya, pokoknya inspiratif konten-kontennya, terutama untuk yang suka make up ya. Konten-kontennya Jens itu menarik. Nah, aku mau ceritain sedikit tentang Jens ini. Jens ini adalah seorang ibu rumah tangga. Kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga. Dan Jens itu selain sebagai ibu rumah tangga, ternyata Jens juga lulusan S2 Ilmu Komunikasi. Tuh keren kan? Jadi dia sarjana S2 Ilmu Komunikasi. Kegiatan sehari-harinya ya mengurus anaknya itu ada 2 orang. Nanti kalian boleh kenalan lebih jauh sama Jens, mau tanya-tanya juga boleh sama Jens. Nah, itu Jensnya sepertinya udah ada nih, udah gabung sama kita. Kita langsung undang aja ya. Nanti buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol langsung juga, mau tanya-tanya langsung aja ya, tulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Nanti kalau bisa akan jawab sama Jens. Halo Jen, Hai Mbak Edelin, how are you? I am good. Gimana kamu kabarnya Jen? Puji Tuhan sehat Mbak. Akhirnya ya ketemu sama Jen. Walaupun via live ya, tapi ya sekarang zamannya virtual ya Mbak ya. Kemana-mana kita, apalagi mama, agak ngeri ya kalau keluar rumah. Bener. Jen, aku tadi baru kenalin sedikit nih sama teman-teman yang ada di rumah. Sekarang Jens deh kenalin dulu deh buat teman-teman yang pengen tahu Jens itu sebenarnya siapa sih gitu. Sebenarnya sih pastinya udah tahu ya, Jens itu konten kreator TikTok. Jangan hits banget. Ya ampun, jadi malu. Iya bener kan. Soalnya teman-teman aku pada gini, kan aku udah share nih flyernya Jens di WhatsApp, di Facebook. Aku mau nonton. Pada tahu sama Jens. Aduh, seneng banget. Iya Mbak. Boleh Jens kenalin dulu deh. Iya, sama teman-teman yang udah join di live ini. Halo, aku Jens. Aku ibu rumah tangga biasa. Aku mak ya. Iya, mak berdaster. Bahkan aku live aja makeup full tapi baju tetap daster, Mbak. Jadi ibu rumah tangga biasa. Aku punya 2 anak, suami pasti. Sambil mengurus rumah tangga, aku juga meluangkan waktu untuk bikin konten, khususnya berkaitan tentang konten make up, dandan, tutorial make up, kadang transisi Mbak, kan ketahui ya kalau di TikTok ada transisi make up, terus kadang juga aku bikin POV, point of view atau mini drama atau short movie, karena keahlianku di make up, jadi ketika aku bikin POV atau short movie, jadi aku bisa berbeda-beda karakter. Kadang aku bisa jadi tante-tante galak gitu ya, terus kadang aku jadi wanita polos tak berdosa, kira-kira gitu. Jadi kadang aku juga bikin POV gitu atau mini drama di TikTok. Terus aku terakhir kemarin baru lulus S2 aku komunikasi semua. Iya, sempat jalan hidupku sih lurus ya. Maksudnya dari S1 aku komunikasi, terus aku kerja di TV, terus berapa tahun ya? 6 tahun aku kerja di TV, terus aku memilih untuk jadi ibu rumah tangga, full time mother, ngurusin anak-anak dan ngurusin mamaku yang sakit waktu itu. Jadi selain jadi ibu rumah tangga yang dulunya bikin konten di TV, produser di TV, dan juga jurnalis di TV, akhirnya aku bikin konten sekarang di TikTok.
kemarin baru lulus S2, aku ngambil S2 pada saat jadi ibu rumah tangga, komunikasi juga dan masih berkaitan tentang media studies. Jadi TikTok tuh bukan hanya sekedar TikTok Mbak buat aku. TikTok itu ibaratnya sebuah media platform terbarukan yang menurutku unik banget dan dia punya karakteristik yang cukup berbeda, di mana salah satu contoh misalnya, walaupun misalnya aku dulu ya followersku nggak banyak, misalnya cuma berapa 1.000-2.000 followers, tapi videoku itu bisa viral dan bisa di likes sama jutaan orang, kira-kira gitu. Kan beda ya kalau misalnya kita lihat platform misalnya kayak di Instagram, ya walaupun sekarang beberapa akun Instagram yang mungkin dia di setting untuk bisa dilihat insight-nya gitu. Tapi dulu kayaknya nggak seperti itu. Kalau TikTok tuh dari awal kan begitu. Walaupun follower sedikit, tapi ketika once video kita masuk FYP viral, walaupun follower sedikit, likes dan viewersnya bisa banyak. Jadi menurutku TikTok nih platform yang cukup unik. Jadi S2 aku berpengaruh juga untuk mempelajari dan melihat TikTok seperti apa. Kira-kira gitu sih Mbak Adeline. Masih ada masih ada maksudnya hubungannya lah ya, kaitannya lah ya Jens ya. Banget. Ilmunya sama ilmunya yang Jens dapetin. Kalau boleh tahu Jens sejak kapan sih Jens punya akun TikTok sendiri? Nah, akun TikTok itu aku baru bikin awal tahun ini Mbak. Jadi I don't know, Januari apa Februari. Dan itu cuma gara-gara pure iseng karena TikTok pada awal tahun ini tuh cukup image-nya cukup naik, lumayan bagus dibanding TikTok dulu waktu pertama kali muncul di Indonesia. Kita tahu kan gimana orang mandang TikTok, walaupun sampai sekarang masih banyak sih yang begitu. Masih banyak sih yang begitu. Jadi dulu tuh TikTok tuh kayak image-nya ya sosial media ala yang kayak gitu-gitu. Tapi pas nggak tahu kenapa di awal tahun 2020 itu aku ngelihat, pertama sih aku ngelihat beberapa seleb ya, kayak siapa ya, banyak yang terkenal tuh sebenarnya Inul. Menurutku Mbak Inul dulu aku follow dia di Instagram ya. Mbak Inul tuh kayaknya dia senior TikTok banget ya. Jadi dia itu bikin TikTok konten tuh yang lucu-lucu gitu lah, yang unik-unik. Aku bilang, ya ampun Mbak Inul, seorang ibaratnya seorang artis yang kita lihat di TV kayaknya penyanyi yang oke itu, tapi di TikTok dia bikin yang seru-seru, yang lucu-lucu sama suaminya juga gitu. Terus aku lihat beberapa artis juga, artis luar negeri, terus artis dalam negeri, kok seru ya gitu, kok kayak menarik, kayaknya fun gitu. Akhirnya aku download lah TikTok dan ternyata bener, maksudnya kayak seru banget gitu, lucu-lucu, nggak cuma soal joget-joget aja, walaupun joget-jogetnya pun seru ya, maksudnya betul. Bikin happy gitu ya. Terus beberapa orang juga kontennya lucu-lucu, niat, menarik. Gue bilang, oh my god, oke ya TikTok, oke, I see. Dan akhirnya mulai tertarik lah. Dan dulu pun video pertama kali aku itu adalah joget ubur-ubur kalau nggak salah sama anakku. Oh ya? Tapi nggak tahu mau bikin apa. Yang ini loh yang teret itulah, iya ubur-ubur. Nah iya benar-benar itu sama ya. Itu video pertama aku juga tuh, ubur-ubur. Iya kan, nah iya pas lagi zaman itu sama ya. Oh bukan itu, benar banget. Aduh, ini kenapa ya? Bentar. Maaf. Hai. Ya maaf. Halo. Tadi suamiku nelpon dan HP-ku itu otomatis kalau suamiku nelpon tuh langsung kayak iya nggak lupa. Juragan harus diangkat. Terus aku bilang aku lagi live dulu di Instagram, sudah. Oh iya lanjut gitu. Nah ya, jadi itu Mbak pertama kita ya yang joget ubur-ubur itu yang lucu-lucu. Nah itu kayaknya video pertamaku itulah pokoknya sama anak-anak sama suamiku, pokoknya yang lucu-lucuan aja gitu deh awalnya. Aku tuh justru ya tahu pertama, maksudnya Inul kan bikin video TikTok, tapi aku dulu tahunya justru Jens daripada Inul. Oh iya, masa? Aku
justru terinspirasi sama Mbak Inul karena lihat deh videonya, ampun kocak banget dan itu Iya, aku lihat juga sih. apa ya, enggak kayak cuek banget gitu, dan lucu banget, suaminya tuh gak mau banget gitu diajak ngonten gitu untuk bikinnya hiburan, ya ampun lucu deh pokoknya. Terus kenapa sih James kan di antara platform yang banyak nih ada Instagram, Betul. terus ada YouTube juga, macem-macem lah ya. Kenapa sih milihnya TikTok, James? Karena TikTok tuh mengingatkan aku sama ada satu aplikasi dulu namanya Vine. Jadi Vine itu dulu aku sebagai seorang jurnalis dan mantan produser ya waktu itu melihat bahwa di Vine dulu itu bahkan cuma 6 detik Mbak. Dulu kan TikTok pertama muncul 15 detik ya, baru abis itu bisa bikin video 1 menit. Baru abis itu kita sekarang beberapa konten kreator bisa bikin video 3 menit. Kalau dulu kan 15 detik minimal sama kayak IG story. Tapi Vine dulu itu cuma 6 detik Mbak. Dan 6 detik itu orang bikin konten harus semenarik mungkin dalam waktu 6 detik itu gitu. Jadi dulu tuh aku benar-benar suka banget sama Vine, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia hilang entah kemana. Nah muncullah TikTok dan aku suka banget sama fitur-fiturnya Mbak. Jadi di TikTok itu sebagai konten kreator kita nggak cuma sekedar ngerekam video, tapi kita juga harus belajar ngedit di situ. Kita bisa banyak tools. Jadi bukan cuma aplikasi untuk upload, tapi dia aplikasi untuk create video. Jadi semuanya dalam satu tangan lah kira-kira. Kan kalau ibaratnya kalau di YouTube ya kira-kira kita tinggal upload gitu ya, dan IG juga kita tinggal upload gitu ya. Sedangkan di TikTok disitulah kita merekam, disitulah kita membuat sequence, membuat scene, dan disitulah pula kita ngedit gitu loh Mbak. Jadi kayak satu tools gitu. Nah jadi itu yang sangat sebagai ibu rumah tangga itu sangat memudahkan gitu loh, untuk nggak perlu pindah dulu memori dari sini ke laptop, dari laptop ke ini, ada pindah dulu ke editing apa segala macam, satu tangan aja satu aplikasi TikTok. Dan menurutku itu ringkas banget. Jadi aku bisa bikin video dalam tanda kutip keren tuh, dalam tanda kutip misalnya gini, bikin video dari buluk misalnya ya, dari dekil dulu gitu, tiba-tiba transisi gitu, tahu-tahu cakep gitu kan, hanya dengan TikTok gitu. Padahal orang pada nanya ngeditnya pakai apa dan segala macam. Padahal kalau kita pelajari fitur-fitur TikTok itu banyak banget buat bantu kita ngedit hal-hal yang seperti itu gitu loh. Transisi, bikin sequence, bikin scene gitu. Dan itu duniaku banget. Dulu di TV juga aku seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar kayak makananku lah gitu loh. Jadi makanya aku seneng ngutak-ngatik, seneng ngedit, seneng bikinnya gimana ya supaya bagus segala macam gitu. Suka bikin di TikTok gitu Mbak. Jadi TikTok tuh bukan apa ya, maksudnya bukan cuma asal upload aja, justru kita di situ jadi lebih kreatif kali ya. Betul. Dan sebagai konten kreator yang emang kalau niat, mereka itu nggak cuman konten dandan ya Mbak ya. Misalnya kayak konten dance sekalipun misalnya, atau ada kan konten transisi ya kan. Orang-orang pikir apa itu transisi, emang itu karya, emang itu konten gitu. Wah dia nggak tahu ribetnya bikin transisi di TikTok gitu. Jadi kayak kita pencet kan, kita rekam, set, pindah posisi, set, ganti dan segala macam. Ribet dan susah, tapi kalau kita pelajarin kita bisa dan jadinya bagus. Jadi keren. Kreator transisi make up, enjoying. Hai. Kalau idenya sendiri dari mana sih Jens untuk bikin konten-kontennya Jens sendiri? Nah, ide ya itu yang paling kalau teman-teman tim kreatif misalnya, atau teman-teman di konten creator, itu adalah harga termahal, itu adalah sebenarnya ide, kreativitas, ide, karena munculnya nggak tahu kapan Mbak. Tapi biasanya aku kalau nyari ide itu adalah rajin-rajin lihat FYP kita, lihat beranda kita. Biasanya di situ banyak inspirasi-inspirasi transisi, make up, atau konten-konten yang menarik, atau audio. Jadi kan biasanya kalau misal aku bikin transisi make up gitu ya, kan perlu audio yang cocok gitu ya. Nah biasanya di FYP muncul tuh audio-audio yang lagi trending gitu. Jadi kayaknya cocok nih kalau pakai audio ini, kita transisi dari sini ke sini. Nah itu tinggal mikirin deh make up-nya mau gimana gitu kan, atau transisinya seperti apa. Nah biasanya kalau kita
pakai audio yang lagi viral atau yang lagi trending, video kita lebih mudah untuk up, lebih mudah untuk masuk FYP orang-orang gitu, dan viral juga gitu. Jadi salah satu caraku adalah rajin-rajin lihat FYP. Jadi jangan fokus ke konten kita aja gitu Mbak. Rajin-rajin lihat layar beranda kita lah gitu, lihat konten orang-orang untuk dapetin audio yang bagus atau transisi yang lagi viral atau apa. Nah, satu itu. Kedua adalah pada justru pada saat lagi luang, misalnya malam nih nggak bisa tidur, biasa aku bacain semua komentar, mention orang-orang gitu. Ada yang request make up, ada yang mengkritik gitu ya Mbak, ada yang ini. Biasanya aku save dulu tuh pertanyaannya. Jadi kan biasanya kita kalau ada pertanyaan gitu, aku klik, terus aku klik mau balas gitu, tapi dengan video. Tapi habis itu aku save dulu di draft. Jadi biasanya pokoknya semua komen-komen yang menurutku menarik untuk aku jawab dengan konten, itu aku save di draft. Jadi nanti tinggal cek-cek draft, bikin jawab komentar yang mana ya, kira-kira itu. Jadi itu sih selama ini 2 hal yang membantu aku menemukan kreativitas atau ide untuk bikin konten baru gitu. Dari komentar itu paling luar biasa Mbak. Jadi ada yang dari komentar tuh justru jadi bahan ya kayak Gen Z. Nah, yang mengkritik itu juga kan banyak gitu ya. Cuman aku tuh tipikal yang aku gini. Suamiku itu adalah dia watchdog-nya aku. Jadi dia itu memantau isi TikTok aku. Jadi kalau dia rasa misalnya ada komentar yang miring atau gimana, dia justru mengingatkan aku untuk tidak membalas yang aneh-aneh. Jadi nggak usah digubris gitu, nggak usah Hai Nobi, sorry Mbak, aku sambil sapa yang nyapa di komentar ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi dia justru mengingatkan aku untuk stop di respon, abaikan, nggak usah digubris yang aneh-aneh. Berinisiatif membalas komen-komen miring atau kritikan itu adalah justru dengan konten gitu. Jadi ya jarang banget aku balas dengan sekedar omongan atau apa. Biasanya aku balas dengan konten baru lagi gitu. Karena bagi suamiku tuh penting banget untuk aku merepresentasikan sebagai ibu rumah tangga yang bukan tukang gibah gitu loh, yang nggak cari ribut di sosmed tuh. Kamu sudah ibaratnya nih suamiku tuh ya, kamu tuh sudah diizinkan nih ya, udah nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah macam-macam, dandan lah gitu ya. Silahkan kamu mau berkreativitas, mau bikin apa, inspirasi ke ibu-ibu segala macam, tapi udah nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang gibah-gibah, nggak usah yang nantang-nantang. Jadi semua komentar-komentar miring tuh ya aku sebisa mungkin aku jadikan malah ide untuk bikin konten baru, kira-kira gitu. Gitu Ya itulah. Terus kalau ya itu dia. Aku justru menariknya konten Gen Z itu kayak gitu. Yang aku lihat ya, kayak kemarin ya, yang aku tuh sampai ketawa Gen Z yang lihat konten kamu yang tentang alis mana ya alis? Alis sama hidung. Alis sama hidung. Aduh, ya. Jadi hidungku kan pesek ya, jadi netizen tuh ya sebenarnya gini, di TikTok itu warga TikTok tuh asik-asik sebenarnya, to be honest. Mereka tuh bahkan lebih banyak yang suportif gitu ya. Maksudnya mereka tuh tipikal gini, warga TikTok, kalau mereka nggak suka dengan konten, mereka lebih memilih tidak kasih likes dan tidak komen. Sebenarnya itu warga TikTok itu tipikal begitu, yang mereka yang nggak suka konten ya apa sih, kurang cakep gitu dan segala macam, di scroll aja sama mereka gitu kan. Nah, cuman memang ada beberapa ya warga TikTok yang mungkin bukan the real warga TikTok, itu dalam arti dia ya TikTok cuma sesekali buka terus lihat konten terus iseng-iseng komen gitu. Ada yang dari TikTok. Nah, pas bagian hidung aku bilang, oke, gimana caranya kita membalas soal hidung menjadi sebuah konten? Akhirnya aku balas dengan membuat konten tutorial kontur hidung. Kira-kira gitu lah, Mbak. Tapi sebenarnya ya, Jens, pasti pas baca pertamanya pasti agak-agak enek juga kan pasti. Saya manusia biasa, Ibu. Aduh, Mbak.
Delin pasti paham deh. Kita sapa dulu ya, ada Dia. Hai Dia, Mbak Jen suka desa lihat konten-konten TikTok. Makasih ya Mbak Dia. Iya Mbak, kita tuh ibu-ibu manusia biasa, baca komen yang kayak gitu-gitu tuh pasti aslinya gitu. Cuman satu hal yang aku pegang teguh gitu ya, ketika aku memilih untuk menjadi content creator di sosial media, aku harus berpegang pada prinsip bahwa apapun media itu tidak akan mempengaruhi kehidupan nyataku gitu, kehidupan aku yang sesungguhnya gitu. Dalam arti apapun itu, misalnya di sosial media aku aku misalnya jadi viral atau aku jadi terkenal, banyak yang suka, atau malah aku dihujat, aku banyak yang kritik make upnya, banyak yang kritik kontennya, ini segala macam. Itu tidak akan, aku berprinsip itu tidak akan mempengaruhi mentalitasku secara diriku, pribadiku di dunia nyata, itu nggak akan gitu. Kecuali itu membangun kreativitas untuk aku buat konten, itu pasti semua kritikan aku masukkan. Tapi kalau misalnya kayak komen-komen yang kurang baik gitu ya, dan segala macam, atau bahkan popularitas dan segala macam, itu aku berprinsip bahwa itu tidak akan mengubah siapa aku sebenarnya gitu. Jadi kalau sekarang tuh kalau teman-temanku yang tahu gitu ya, yang udah tahu aku lama gitu ya ampun gila udah jadi seleb TikTok ya sekarang, udah ini segala macam. Tapi mereka tahu I'm just an ordinary James gitu, cuman ya biasa aja gitu ya, kebetulan aja banyak video yang viral dan orang tahu, followers nambah, likes-nya banyak, jadi ya udahlah. Keberuntungan lah. Gitu, ingat nggak Jens video Jens yang FYP pertama kali itu yang mana sih? Oh, FYP Mbak, aku sambil minum ya. FYP boleh ya, aku juga sambil minum. Itu transisi make up waktu itu. Jadi itulah yang membuat aku kenapa konsisten di make up. Jadi sebelumnya itu aku bikin ini Mbak, jadi gini, awal-awal TikTok aku sama anak-anakku sama suamiku ya joget-joget lucu-lucu nggak jelas gitu. Pokoknya random gitu. Nah abis itu aku mulai bikin parodi lip sync. Jadi lip sync audio kata-kata ya. Jadi kayak ya pokoknya bikin meme jokes kayak gitu-gitu. Dan ternyata ada beberapa yang FYP juga yang viral juga. Cuman ternyata yang kena banget itu adalah pas aku transisi make up. Itulah yang membuat aku jadi konsisten di make up. Waktu itu tuh transisi yang ini loh, Duster Challenge, yang dari aku duster hijau berubah menjadi wig hijau. Aku tahu itu. Dari duster pindah ke wig warnanya. Nah dari situ gak tahu sekarang udah almost 700.000 likes, pokoknya sekitar 6 juta view dengan berapa ratus ribu likes aku lupa, dan itu sampai detik ini masih terus aku dapat notifikasinya. Nah semenjak itu, dan yang membuat aku termotivasi untuk justru mendalami untuk konten-konten make up adalah ketika di kolom komentar itu banyak yang bilang ini ganti orang, ini bukan dia, ini ganti orang, kata dia gitu. Ketika jadi tantangan ya itu ya Maria Jens ya. Aku kayak enggak, dalam hati tuh kayak sebenarnya kayak emang gue seburik itu ya aslinya. Sampai ketika transisi orang pikir itu ganti orang. Jadi satu begitu, kedua aku ngerasa wait a minute, okay, berarti make upku cukup manglingin nih gitu. Misalnya waktu berarti make upku cukup bisa membuat perbedaan yang signifikan gitu. Akhirnya dari situ aku kayak ya udah deh, aku lanjutin deh bikin konten-konten make up, kayaknya seru nih bikin transisi. Akhirnya aku fokus di transisi dulu, jadi nggak yang langsung tutorial gitu, nggak. Aku bikin transisi aja, pokoknya dari buluk ke glow up lah, buluk ke glow up, bikin konsisten, bikin sehari minimal 1. Dan itu nggak selalu masuk FYP terus, tapi lama-lama aku mulai pelajarin algoritma TikTok tuh, dalam arti gini, kayaknya kalau aku post di jam segini, karena kan aku konsisten, jadi viral nggak viral, pokoknya sehari aku pasti bikin konten transisi, misalnya pasti bikin konten apapun gitu ya. Nah lama-lama aku bisa baca, oke, di jam segini kalau kontennya durasinya sekian tentang ini, lumayan banyak viewersnya, gini. Lama-lama pelajaran, jadi belajar sendiri aja Mbak, mempelajari fitur-fitur TikTok, algoritma TikTok, jam-jam prime time, sampai akhirnya mulai deh konsisten. Oke, kayaknya gue akan upload di siang dan di malam, kira-kira kan gitu. Dan ternyata kan ada fitur analitik juga kan di site, kita bisa lihat
followers kita aktif di mana. Karena kan video kita bisa masuk ke FYP orang-orang itu disupport dari bagaimana followers kita melihat video kita, Mbak. Jadi misalnya followers, makanya sekarang tuh aku sangat berterima kasih banget sama followers setiaku yang selalu likes dan selalu komen, itu pasti ada. Nah, aku luar biasa salut sama followers di TikTok. Jadi mau apapun videonya, mereka itu pasti likes, mereka pasti komen. Nah, karakteristik followers yang loyal seperti ini itu akan sangat membantu video kita up ke FYP yang lain, FYP orang-orang gitu, beranda orang-orang gitu. Makanya I really love my followers. Followers itu luar biasa ya, followers aku yang bahkan dari lama I am your followers apa-apa sih. Ya, thank you my darling. Maksudnya itu sangat membantu kita untuk up gitu video kita, menjadi semangat gitu loh bikin konten, kira-kira gitulah Mbak. Hai, ada Rostika, tadi ada siapa aja ya, banyak banget. Dia juga salut banget cara Mbak Jess menanggapi nyinyiran netizen. Iya begitulah, kadang netizen kalau kita gaskan makin ngegas, jadi kita santuikan aja lah. Iya benar. Itu berarti tips juga ya, itu ya tips dari Jens tuh menghadapi netizen julid. karena gini, di sosial media itu kita nggak bisa tahu karakteristik orang itu seperti apa aja. Kita nggak bisa Shirley, halo Bun, hai. Kita nggak bisa kayak menentukan siapa yang akan nonton kita gitu loh Mbak. Jadi random people akan watch segala macam kayak gitu-gitu. Tapi ya kita harus belajar untuk resiko gitu loh. Itu resiko kita berkarya, membuat konten lewat sosial media yang bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, cuman sebisa mungkin dalam konten-konten menjawab netizen itu, aku mencoba untuk memberikan suatu awareness lah kira-kira gitu. Kayak waktu itu ada anak kecil yang komen di kontenku. Jadi TikTok dia fotonya foto bocil Mbak, anak kecil. Dia tuh komentar, gimana ya? Pokoknya gini, dandannya gitu banget, janda ya. Gitulah kira-kira lah ya bahasanya. Nah, aku terpaksa meladeni, menjawab sebenarnya tujuannya adalah demi memberikan awareness kepada orang-orang yang membaca komentar itu dan melihat responku. Awareness bahwa ayolah mak, masa ya lu bocil lu kasih TikTok, lu kasih nonton TikTok, lu kasih pegang HP gitu loh. Jadi ibaratnya gitulah kira-kira. Sebisa mungkin melalui responku ke netizen yang nyinyir itu memberikan suatu awareness gitu. Gimana pun caranya, baik aku jawab secara langsung ataupun aku jawab dengan konten gitu. Jadi orang yang nonton juga nggak cuman capek ngeliatin orang berantem gitu loh, gibah-gibahan gitu, berantem-berantem, tapi ada awareness yang didapat, ada kesadaran yang itu. Gitu kira-kira Mbak. Farel, Faya, hai, Nobi emang takdirnya famous kayak kamu Jess, dulu viral di Twitter, sekarang di TikTok. Oh my god. Halo Kak Jens, hai. Suka banget Kak Jens buat TikTok. Thank you Fatina. Gitu Mbak. Dan aku bilang juga sebenarnya TikTok tuh bukan, ya kalau dulu aku salah satu yang anggap TikTok tuh alay dulu ya, TikTok yang dulu loh ya. Kalau yang sekarang Sama kok, sama. Sama. Oh ya. Kalau sekarang justru aku lihat tuh banyak banget banyak tips. Mbak putus suaranya. Iya. Betul banget. Masak, terus ada apa? Aku lihat juga kayak apa ya? Macam-macam lah, olahraga juga kan, workout gitu. Itu masak, kadang apa ya, tutorial tuh banyak Mbak, kayak bahkan gak hanya itu. Bayangkan ketika gini, kan sebenarnya FYP atau beranda kita di TikTok nih Mbak, itu kan tergantung dari apa yang suka kita tonton Mbak. Jadi kalau misalnya orang bilang, TikTok mah alay, gini, TikTok mah alay, yang dance seksi doang itu yang lo tonton. Sama kira-kira aku pengen bales gitu loh, kira-kira ya itu yang lo like
itu yang lu tonton berulang-ulang, itu yang lu komen selama ini. Jadi muncullah lagi di beranda yang model begitu, muncullah lagi di beranda lo yang model gitu. Itu algoritma TikTok tuh semudah itu. Kalau kalian ngelihat TikTok sebagai aplikasi alay, aplikasi yang eksotis, porno dan segala macam, itu karena yang lo cari dan yang lo lihat itu yang begitu modelnya. Coba kalau lo buka TikTok, yang lo search pertama misalnya tutorial eyeshadow gitu misalnya, nanti percaya sama aku ya, sepanjang seminggu berandamu isinya tutorial makeup semua. Kira-kira gitu, semudah itu sebenarnya kita ngebalas dan ngebaca algoritma TikTok gitu. Makanya ya, aku buka TikTok, aku search aja inspirational story misalnya atau apa gitu ya. Waduh, banyak banget, aku sampai merinding kisah-kisah di TikTok ya, kisah-kisah kehidupan, apapun ya, misalnya life changing, glow up story, success story dan segala macam yang bikin aku mood aku tuh langsung gitu, langsung balik semula, belajar berterima kasih sama Tuhan setiap hari. Nah itu dia aku bilang, tergantung dari kita search apa di TikTok, itu yang akan mempengaruhi si beranda. Apapun ada ya, James? Apapun ada, Mbak. Saya mau cari yang otomotif misalnya, suamiku tuh paling suka. Misalnya otomotif, custom mobil, hobi, segala macam, sepeda dan segala macam. Nah itulah sepanjang minggu berandamu akan berisi tentang mobil, modifikasi, segala macam. Kira-kira kayak gitu sebenarnya. Apapun ada di TikTok. Berarti sebenarnya kalau ada orang yang bilang konten TikTok tuh alay, isinya porno, berarti ya dia justru ngasih tahu kalau dia sendiri berarti nyarinya yang kayak gitu-gitu. Kita lihat aja kolom search-nya. Kolom search-nya. Mungkin kolom search-nya itu tulisannya dance sexy, kira-kira gitu. Dance sexy, sexy move, goyang ubur-ubur seksi. Nah itu nanti isinya di beranda dia yang begitu. Jadi sebenarnya apa yang kalian anggap tentang TikTok itu tergantung yang kalian cari apa gitu. Kalau kalian cari yang bermanfaat, kalian cari yang inspiratif, yang lucu, yang menghibur, yang funny story atau viral meme gitu, ya itu yang kalian tonton gitu, itu yang kalian lihat nantinya gitu. TikTok tuh semudah itu menyodorkan ke kita video-video yang kemungkinan kita suka. Jadi tergantung kita nyarinya apa. Dan misalnya nih, tapi nggak juga Mbak, kita bicara sedikit misalnya tentang algoritma TikTok nih ya. Misalnya nih, nggak sengaja gitu. Kayak aku pun pasti pernah nggak sengaja di FYP ku tuh lewat, misalnya orang lagi berantem yang pernah hits lah ya, cewek-cewek pada berantem itu lah ya, pada wah ini yang gitu ya. Nah itu kalau aku tonton sampai habis ya videonya dan aku bacain komennya ya, misalnya nih videonya lagi muter nih, video TikToknya dia lagi gibah gitu kan, aku iseng videonya muter terus aku buka kolom komentar, baca-bacain komentar kan lucu-lucu biasanya kan, kayak lucu banget ada aja orang ngomong. Iya, tanpa sadar itu kita membiarkan sistem TikTok melihat TikTok kira aku suka video yang model begini nih, video yang dia bikin nih, si kreator ini. Makanya muncullah lagi dia besok di berandaku, si orang yang tukang gibah yang marah-marah ini muncullah lagi dia besok. Makanya aku dari situ mulai belajar. Oke, sekali aku bilang aku nggak suka sama yang model begini, aku langsung ketika dia tiba-tiba muncul nih di FYP ku, langsung aku klik not interested. Itu ada menunya di TikTok. Jadi itu semudah itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul di beranda kita yang seksi-seksi atau tentang apa segala macam, tinggal klik not interested gitu, atau langsung block account. Itu langsung TikTok bilang, oh oke. Berarti dia nggak suka tuh. Dia nggak suka. Soalnya iya suka tiba-tiba muncul kan yang apalah, yang teriak-teriak lah, yang apalah, yang kayak kemarin-kemarin lah ya, yang lagi. Iya. Atau pokoknya yang negatif vibes lah ya, yang konten yang kurang berkenan gitu. Pokoknya intinya jangan dilihat, jangan ditonton, jangan diputer-puter terus. Kalau enggak ya itu akan muncul terus di beranda kita. Langsung aja skip gitu. Atau langsung klik not interested gitu, nanti nggak akan muncul, nggak akan nongol lagi dia di beranda kita. Kira-kira gitu. Jadi aku juga tahu nih, jadi ya, tadi ada yang komen. Boleh.
Itu Mbak, itu aku pelajarin di S2 aku Mbak. Sebenarnya kan studies ya. Kita ada namanya teori komunikasi itu uses and gratification. Uses and gratification sih jadi kuliah nih, jadi belajar. Jadi Gak di dalam apa-apa teori dong. komunikasi uses and gratification itu, jadi dulu ini kan sebenarnya teori yang mencoba menentang yang namanya agenda setting. Agenda setting tuh kayak media itu yang mempunyai kuasa. Jadi kita nih penonton, user, ini cuman bisa pasrah sama apa yang ditampilkan oleh media itu. Media itu apa aja ya, bisa TV, radio, koran, ya sosial media, pokoknya new platform sekarang gitu. Tapi ada teori yang mencoba membantah dengan nama uses and gratification, yaitu teori yang mengatakan bahwa no man, kekuasaan dari sebuah media, apalagi sosial media itu ada di tangan kita. Kita nggak bisa merasa pasrah dan menyalahkan medianya atau kita merasa kayak gimana. Itu kekuasaan itu ada di tangan kita. Apa yang mau kita tonton itu tergantung dari kita gitu. Kita bisa atur kok. Kita bisa, remote-nya itu ada di tangan kita gitu loh. Apa yang kita suka tuh bisa kita atur. Tergantung kita. Jadi nggak bisa lagi tuh orang nyalahin platformnya gitu ya, kayak aplikasinya gitu kan, kayak wah TikTok tuh aplikasinya bikin ini. No, itu tergantung kita yang punya kuasa tuh kita, justru user kayak remote itu ada di kita gitu. Jadi ibaratnya itu tadi aku bilang, TikTok itu nggak cuma sekedar aplikasi buat aku. TikTok itu lebih dari sekedar itu. Di S2 aku bahkan aku menganggap TikTok itu aku matching banget Mbak gitu. Jadi kayak aku mempelajari banyak hal lewat S2 aku dan TikTok gitu, sangat-sangat nyambung gitu loh, kira-kira gitu. Ini tadi ada yang tanya, kita jawab dulu ya Mbak ya. Mardiah dia, Kak, gimana caranya kita menghadapi netizen yang menghujat fisik kita? Body shaming ya. Mbak Edelin sendiri gimana? Mbak Edelin pernah ngalamin nggak namanya body shaming? Aku pernah tahu. Pernah aku. Gimana? Kalau Mbak gimana? Kalau gini, kalau aku tuh cuek aja, kayak gini ya, bukan sih. Kalau aku ini nih masalah kayak apa ya? Cek. Masih connect kan Mbak? Benar. Kenapa ini? Tes. Hai. Tes. Masih bisa? Kayak gitu-gitu sih Masih mendingan ya? didiamin aja sih kalau masalah yang kayak gitu, dan nggak penting juga sih ya, ngapain gitu, nggak penting juga kalau aku bilangnya. Yang penting kitanya aja, yang penting kitanya aja deh, buktiin sama mereka kalau kita tuh punya sesuatu, itu aja paling. Betul. Siapa tadi yang nanya? Mardiah dia ya. Mardiah. Ini kasusnya apa dulu nih? Misalnya kalau kasusnya di sosial media yang tadi aku bilang, kalau aku tipikal yang menjawab hujatan dengan konten. Nah, salah satunya kan fisik. Waktu itu ada yang ngatain hidung aku atau gigi aku gitu kan, alis aku gitu. Aku bikin jawabnya dengan sebuah konten, misalnya tutorial shading hidung, memancungkan hidung pesek gitu misalnya, atau tutorial alis, atau tutorial memutihkan gigi, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau di dunia nyata itu kan beda ya Mbak. Mungkin Mardia juga ngalamin entah di dunia maya atau di dunia nyata. Kalau di dunia nyata, aku juga udah telan banget sih sebenarnya bulian, body shaming, karena apalagi dulu misalnya SD, SMP, aduh ngalamin banget. Maksudnya teman-temanku tuh populer, cantik gitu. Kalau aku tuh dulu tuh buluk, gemuk, jerawatan, yang pokoknya ya mau nggak mau waktu dulu kalau di dunia nyata aku cuma bisa diem. Mau kita balas apa gitu loh. Mereka kita mau tentang apa segala macam, ya mau gimana gitu loh. Tapi there is always a time, kalau aku selalu bilang, termasuk buat Mardia, selalu ada waktu ketika semesta ini akan menjawab kesabaran kita, akan menjawab kesabarannya Mbak Edelin, kesabarannya aku waktu itu juga, bahwa pasti ada waktunya. Justru tergantung di Mardiahnya nih, tergantung di kitanya. Kalau kita dibully, kita merasa gimana? Merasa terima, telan, oke, I'm that bad gitu, oke, gue memang jelek, gue emang apa, atau kita yang kayak oke, whatever, terserah apa kata kamu, yang penting aku akan jalanin hidupku sebaik mungkin. Kalau aku gitu, aku berusaha untuk ya udah emang ya mungkin terserah lo mau ngomong apa, ya udahlah, toh gue yang penting gue ngejalanin hidup gue nggak ada masalah sama lo. Sampai akhirnya ada waktunya kita bisa membuktikan ke mereka,
gini, membuktikan itu nggak selalu harus jadi cakep gitu loh Mbak. Maksudnya membuktikan tuh nggak harus langsung jadi kayak, Iya, iya sekarang benar. gue glowing, sekarang gue terkenal gitu. Enggak. Membuktikan adalah dengan ya kita punya keahlian apa gitu. Nih, aku punya keluarga yang bahagia sekarang, kamu misalnya gitu kan. Atau membuktikan nih, aku jago masak sekarang, aku jadi chef sekarang atau apa gitu loh. Apapun gitu. Jadi nggak usah dengerin Iya, orang, benar. yang penting perbaiki kualitas diri dan biarkan semesta yang mengatur kapan pembalasan itu akan terjadi. Tugas kita adalah jalanin hidup sebaik mungkin. Jadi Mardiah tambah kreativitas, tambah gali potensi diri, apapun itu, entah potensi di masak, Iya, potensi di make up, atau potensi di apa, pokoknya gali potensi diri. Biarkanlah urusan apapun semesta itu lah. ya benar. Urusan semesta yang mengatur soal good revenge itulah ya, untuk bulian itu kalau menurutku sih gitu sih. Iya betul. Sama tadi ada yang nanya Pokoknya juga ya. tinggal ini aja deh gali apa yang dipunya ya. Betul, betul. Karena kadang itu Bisa yang nulis, melupakan. coba dikembangin nulisnya gitu kan. Betul. Mbak, ini ada yang nanya, Nobi nanya, Jens bisa ditonton ulang gak nih obrolannya? Aku nggak nonton dari awal, nanti di save Bisa, ya Mbak bisa. ya, di IG Nanti aku story save ya, nanti aku save. Di IGTV aku ada. Betul. Terus Rustika senang lihat kajian live, jadi nambah ilmu. Thank you. Ya Mbak, jadi kadang gini, ada yang aku udah ngalamin ya bulian langsung ataupun cyberbullying. Yang dilupakan beberapa orang itu adalah bahwa sebenarnya yang terpenting cerminan diri kita sendiri gitu ya. Aku pasti pernah pada fase yang kita percaya apa kata orang gitu, yang kayak lo gendut banget gitu kan, lo nggak ideal, lo harusnya tuh segini, lo tuh terlalu gendut, lo tuh obesitas gitu misalnya. Aku ada pada momen yang iya ya gitu, apa gitu misalnya tuh, lo tuh kayaknya harus udah mulai facial deh, muka lo tuh udah turun, lo tuh udah tua gitu, maksudnya kayak lo tuh kayaknya harus udah mulai facelift deh, lo kayak apa. So aku mikir kayak, iya ya. Ada momen seperti itu pasti, tapi belajar untuk kita mencoba untuk melihat cerminan diri, bahwa apa sih sebenarnya yang kurang dari diri kita sendiri gitu. Untuk itu ternyata yang aku lupa selama ini adalah aku lupa untuk menyayangi diriku sendiri, untuk percaya sama diriku sendiri. Aku terlalu percaya sama orang, terlalu percaya sama omongan orang gitu. Padahal diri kita sendiri tuh bilang, oh my god, you such a beautiful woman, atau lo tuh udah berjuang luar biasa sebagai seorang ibu, lo tuh udah lakukan yang terbaik, lo tuh harusnya bangga sama diri lo tuh. Aku lupa kadang soal itu, jadi aku kayak, oh ternyata aku udah tua ya, oh ternyata aku apa bla, terus kita terima telan mentah-mentah, padahal enggak juga gitu. Harusnya kita mulai percayalah, pasti ada hal baik yang bisa kita lihat dari cerminan diri kita. Belajar untuk apa ya, self love lah ya, mencintai diri kita sendiri. Benar. Betul banget itu. Soalnya ya emang kebanyakan orang-orang yang apa ya, yang minder itu dia tuh nggak tahu sebenarnya dia di dalam diri dia tuh ada sesuatu pasti. Betul. Pasti ada sesuatu. Nah, dia belum nemu aja apa yang dia punya gitu. Betul. Cuma memang kalau orang karena ini kita jadi nyambung ke sini ya. Tapi karena ini aku banyak temukan juga di TikTokku Mbak, beberapa followersku atau beberapa orang yang komentar bahwa mereka nggak pede dengan kita bicara dandan lah misalnya ya. Ya aku selalu bilang bahwa you don't have to do make up like me gitu. Maksudnya nggak perlu juga yang pakai wig atau yang bermake up tebel kayak yang aku kayak gini, nggak harus gitu. Dan jangan takut untuk coba gitu. Ada yang bilang aku kalau bikin alis tuh miring dulu. Lah, emang aku bikin alis sekali jadi? Kan. Bikin nih, benerin pakai concealer masih miring, benerin lagi masih miring, ini lagi masih miring, masih berkali-kali gitu loh. Makanya aku sebisa mungkin yang kayak gitu-gitu aku coba jawab gitu, bahwa membangun awareness ke mereka bahwa it's okay gitu. Aku pun masih sering bikin alis miring. Aku pun masih kadang foundationnya crack kok. Aku pun kadang masih jelek kok dandanannya, masih ini kok, it's okay gitu loh. Nah, banyak banget yang minder-minder dalam tanda kutip, mereka ngerasa kayak. Terus apalagi ibu rumah tangga ya, apa namanya Mbak, bahwa nggak semua pasangan itu support dengan keinginan mereka untuk bersolek kira-kira gitu. Kita bicara make up gitu ya misalnya. Nah, aku itu bukan tipikal yang
mengajarkan atau approach perempuan untuk jadi rebel gitu ya, untuk jadi kayak berontak. Oh nggak bisa, kamu independent woman, kamu harus bisa ini. Enggak, aku selalu kayak it's okay, take your time, kasih ya kalau lagi ngobrol santai apa, kasih penjelasan ke pasangan bahwa aku mau coba beli bedak gitu, misalnya aku mau beli bedak ya gitu, atau aku mau beli ini ya, mau coba dandan, atau kasih surprise dengan dandan. Aku karena setiap pasangan kan pasti beda-beda ya Mbak, kita nggak bisa, aku nggak mau yang approach perempuan untuk jadi rebellion sama pasangannya, enggak, karena setiap rumah tangga itu kan beda-beda. Tapi aku coba approach untuk ya udah coba bujuk pasangan, atau coba kasih surprise dengan you look gorgeous ketika dia pulang kerja, kamu udah walaupun dasteran tapi cucok meong gitu kan misalnya. Apa responnya gitu? Apa responnya gitu misalnya kira-kira, atau misalnya lagi jalan ke mall atau lagi kemana, minta coba aku beli bedak ya, aku beli lipstick ya, aku beli ini ya, atau segala macam. Karena banyak banget di luar sana ibu rumah tangga yang pengen dandan gitu, pengen kayak punya rasa percaya diri dengan berdandan, dengan bersolek, tapi masih minder. Nggak apa-apa, aku selalu bilang take your time, nggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan, nggak harus yang wah pokoknya berontak yang apa, enggak, take your time, pelan-pelan, nanti pasti ada waktunya untuk kamu akan bersinar lah. Ada waktunya kamu akan punya peluang, dibantu doa juga gitu, karena kan hati pasangan itu kan nggak bisa selalu kita ubah ya Mbak, karena perlu campur tangan Tuhan untuk menyentuh hati pasangan, untuk bisa support apapun, misalnya talenta atau keinginan istrinya kan, kira-kira gitu. Perlu campur tangan Tuhan lah, kayak kita kayak nggak bisa ngubah karakteristik gitu ya, jadi ya bantu doa juga lah, aku pikir gitu. Iya benar banget. Boleh nggak Jen ceritain yang kemarin aku lihat, apa sih? Aku lihat konten kamu yang ini loh, yang apa sih, tentang podcast kamu sama apa sih, Kompas ya? Terus ada beberapa komentar. Yang tentang TikTok ya, apaan sih? TikTok tuh aplikasi sampah apa gitu. Nah itu aku surprise jujur. Jadi kan kalau kayak gini nih wawancara nih IGTV, kita bisa langsung lihat komentarnya ya. So far so good ya komentarnya. Aman ya. Baik-baik lah ya. Aman ya. Jadi pada saat aku mau wawancara dengan Kompas, jadi yang wawancara itu teman baikku, fellow jurnalis. Kalau podcast nggak langsung kan dia komennya ya, Jen? Enggak. Kalau podcast nggak langsung. Dia direkam kayak wawancara, lalu di-post di YouTube gitu. Dan temenku Laura ini, dia kita sama-sama jurnalis dulu, tapi kita udah punya pet masing-masing. Sekarang dia di Kompas, aku content creator, dia juga content creator di Kompas. Nah, dia punya konten namanya podcast keliling. Jadi dia melihat aku sebagai narasumber yang cukup kompeten untuk bercerita tentang bagaimana menginspirasi ibu-ibu melalui konten make up dandan di TikTok. Karena kan dia melihat cukup banyak respon yang oke gitulah ya di TikTok, ibu-ibu merasa bisa belajar dandan dari konten-kontenku. Aku bilang oke banget, mau banget, aku senang sharing kayak gini gitu loh. Akhirnya wawancara, singkat cerita, ngobrol bla bla bla. Aku pakai wig hijau. Aku pakai wig hijau yang Mbak tanya pertama kali viral. Jadi aku dandan dengan pakai wig hijau. Aku untuk merepresentasikan waktu itu aku viral dengan wig itu dan jaket itu gitu kan. Pokoknya singkat cerita wawancara dipost lah di YouTube ya kan. Laura kasih linknya aja, sudah gua post ya gitu. Oke, aku tonton. So far aman gitu ya. Ya 2-3 jam kemudian aku iseng lah cek link itu lagi untuk lihat komentar, ada komentar nggak ya gitu. Dan ternyata kan isi komentarnya wow, I mean like wow. Aku sampai jadi ada yang komentar konten apa nih, konten sampah kata dia gitu kan, maksudnya konten wawancaranya gitu kan. Ini siapa yang diwawancara? Gue kok nggak kenal gitu kan. Terus itu masih mending lah, itu masih oke lah, masih aku sangat mengerti, sangat wajar. Kemudian mulailah apaan sih kayak gitu, dibilang karya video TikTok, dibilang karya sampah, pembodohan, najis, komentarnya gitu-gitu Mbak. Terus ada juga ibu-ibu, ada yang ibu yang kayak dia juga
aku yakin dia kan bukan user TikTok. Dia bilang, ini bukan ibu-ibunya yang salah, ibu-ibunya nggak salah, cuman karyanya cuman cara berkaryanya aja yang sampah di TikTok kayak gitu-gitu loh. Yang aku sampai wow. Dan dislike-nya Mbak, dislike-nya itu jauh lebih banyak daripada likes-nya. Jadi itu di 3 jam pertama upload ya. Jadi di 3 jam pertama upload tuh, kalau nggak salah yang likes cuman, I don't know, 6 people maybe. Yang dislike itu puluhan. Yang dislike puluhan lah pokoknya. Terus pokoknya, Kompas nggak valuable, Kompas nggak kompeten katanya. Masa yang kayak gini diwawancara, yang kayak gitu-gitu loh Mbak. Aku kayak, oke. Aku langsung chat Laura pada juga yang waktu itu wawancara, aku bilang, Laura, tahu apa yang aku chat? Aku bilang sama Kompas, aku ngerasa nggak enak sama Kompas. Iya. Kok gara-gara lo wawancara gua, valuable kalian tuh berkurang gitu loh. Maksudnya dan ya pokoknya kayak gitulah. Terus kalau Laura dia santai banget, dia sampai kayak, yalah James, gua itu udah telan mentah-mentah. Gue tuh udah biasa nelen komentar netizen di YouTube. Ternyata memang aku kan nggak bikin konten di YouTube kan. Bahkan aku baru bikin YouTube channel kemarin, baru cuma 1 videonya. Jadi aku nggak tahu secara pasti karakteristik warga YouTube atau netizen di YouTube. Ternyata ya kebanyakan di YouTube itu memang lebih random lagi dibanding Instagram, dibanding TikTok, dibanding Facebook. Jadi di YouTube lebih harus kuat mental kalau di YouTube. Lebih tidak tersaring omongannya. Jadi Laura tuh yang menenangkan aku gitu. Jens easy, nggak apa-apa, itu emang udah biasa kayak gitu, kata dia gitu. Terus aku bilang gini, sampai akhirnya aku diskusi kan, aku bilang gimana ya Laura, aku perlu nggak? Nah aku bilang sama Laura, aku perlu nggak ya share tentang ini di TikTok ini? Karena dan Laura bilang ya nggak apa-apa, pokoknya lu share aja untuk orang nonton video itu gitu, followers lu nonton video itu supaya itu dapat feedback yang baik kira-kira gitu. Cuman kalau aku mikirnya, aku jauh lebih dari situ mikirnya. Aku mau mikir, ya walaupun aku nggak dibayar ya Mbak sama TikTok, harusnya sih mungkin TikTok boleh memikirkan untuk membayar aku. Ya maksudnya aku nggak dibayar sama TikTok untuk membela TikTok dalam tanda kutip ya Mbak, membela dalam tanda kutip untuk membawa image baik TikTok. Aku nggak dibayar sama sekali, aku bukan brand ambassador TikTok gitu dan tapi sebagai konten kreator yang berkreasi lewat waduh kenapa Mbak jatuh? Konten kreator yang berkreasi lewat TikTok, aku harus memberikan pengertian ke orang-orang dan ke teman-teman kreator yang lain gitu loh, bahwa kita ini bukan sampah gitu loh. Kita ini berkarya, kita tuh berkarya dengan effort apapun, maupun itu karyanya make up, maupun itu ngedance, masak, bikin meme, bikin jokes, bikin apapun gitu, itu butuh effort dan itu karya gitu. Makanya aku udah feeling. Jadi gini Mbak, kadang kalau bikin konten, aku selalu udah feeling ini kayaknya pasti viral nih. Ini yang kayak konten ini pasti viral. Aku udah saking sering ininya, aku tahu nih mana nih yang bakal viral, mana yang enggak. Akhirnya aku bikin sebijak mungkin tanpa, walaupun di situ aku buat video itu tuh aku campur aduk perasaan Mbak. Jadi ya sedih, ya kesel, ya sebel, ya sedih. Tapi aku berusaha untuk sebijak mungkin atur kata-kata biar orang dengernya tuh nyampe gitu loh. Apa sih maksud yang aku pengen sampaikan? Enggak, aku nggak minta untuk jadi likes-nya banyak di video itu, enggak juga gitu ya. Walaupun sekarang jadi likes-nya lebih banyak sih Mbak daripada dislike-nya. Cuman aku pengen bangun awareness bahwa kita ini di TikTok ini bukan sampah gitu loh. Kita ini berjuang, kita ini bikin konten dengan niat, kita bikin konten dengan usaha, dengan modal, sorry to say gitu ya, dengan modal sendiri gitu, dengan segala macam. Dan kita nggak lagi main-main, kita nggak merugikan orang, kita nggak lagi jadi sampah di sini gitu. Jadi ya di situlah aku mencoba membangun awareness untuk orang-orang tahu nih, di TikTok itu banyak konten-konten kreator, apapun itu, ya make up, ya macam-macam, ya dandan, ya dance, ya pop, segala macam. Itu kita bikin dengan effort loh, kita bikin dengan usaha, kita bikin dengan modal. Itu untuk apa? Memang itu kesenangan kita mau menghibur orang, kita mau jadi bermanfaat, kita mau jadi konten kita jadi berguna, menghibur orang, atau mungkin bermanfaat buat yang mau belajar ini gitu loh. Jadi
ya ayolah kita saling menghargailah kira-kira gitu. Apapun platformnya, mau di YouTube, Instagram, TikTok, yang berkarya ya belajar untuk menghargailah. Kalau nggak suka ya udah diem gitu loh. Maksudnya nggak usah ribet gitu, kira-kira gitu lah. Tapi Mbak, di video itu tetap ada yang komen bahwa aku dianggap tidak bisa menerima kritik dengan membuat video itu ya. Jadi di TikTok itu, di video itu tetap ada yang ngomong jangan ngaku konten kreator kalau masih kayak gini kalau dikritik, kata dia gitu. Terus aku pikir ya udahlah. Enggak, tapi kadang Mbak, yang kata-kata seperti itu pun aku cerna pelan-pelan dan aku coba serap sarinya menjadi sesuatu yang bener juga gitu loh Mbak. Jadi kayak walaupun mungkin kata-katanya menyakitkan, tapi aku pikir bener juga. Sebagai konten kreator ya jangan ngaku konten kreator kalau dikritik masih protes gitu. Jadi bener juga sih. Aku pikir ya udahlah, ya bener. Jadi kedepannya kalau dikritik ya aku belajar untuk ya udah untuk ya udahlah, ya berarti orang ada yang nggak suka sama kontenku, ya aku harus belajar nerima gitu, harus belajar ikhlas gitu. Jadi ya yang negatif pun aku coba serap sarinya, ambil yang baiknya supaya bermanfaat buat diriku, kira-kira gitu Mbak. Tapi yang aku lihat sih yang di video Jens yang di TikTok itu bukan gak nerima kritik sih sebenarnya. Yang aku lihat ya, aku pribadi lihat bukan gak nerima kritik. Iya. Justru ngasih tahu ke orang-orang, ini loh TikTok tuh bukan sampah. Kita bikinnya bukan sampah, kita juga bikinnya pakai tenaga, pakai pikiran, pakai modal gitu kan. Betul. Ada yang komen lagi, make up by Valen. Hai Kak Jens TikTokers, hai. Dan aku seneng banget beberapa. Jadi kan aku self taught ya Mbak. Jadi make up tuh aku belajar sendiri ya. Jadi sampai detik ini pun aku masih belajar. Tapi beberapa ada makeup artist profesional yang follow aku juga, yang support dari mulai ngasih tahu kamu kalau bikin ini jangan begitu, kamu pakainya gini. Aku sangat senang banget. Aku misalnya secara private gitu ya, di DM atau apa gitu kan, kamu coba bikin shadingnya gini deh gitu dan segala macam. Oke Mbak gitu, oke Mas gitu kan. Aku seneng banget gitu, malah sampai detik ini kan juga aku masih belajar ya. Jadi ngelihat-lihat konten-konten orang kayak ternyata bikin alis yang model gini begitu. Ternyata bikin eyeliner yang modelnya begini begitu. Sampai detik ini pun aku masih belajar. Jadi makanya aku seneng banget orang yang mau kasih masukan, mau kontak untuk aware sama kontenku, kemudian dia kontak aku untuk ngasih tahu yang lebih baiknya itu seperti apa, tuh aku suka banget gitu loh. Makanya seneng lah, di TikTok tuh luar biasa, orang-orangnya suportif luar biasa, apalagi followersku. Aku sangat mencintai mereka. Bahkan di Instagram tuh pernah ada yang di Instagram pernah ada yang protes Mbak. Jadi di Instagram nih ya, untuk followers di Instagram ini kan, jadi kalau di TikTok itu kadang kan komen-komen tuh aku bales Mbak. Jadi maksudnya aku like gitu kan beberapa komen di videoku gitu ya. Walaupun nggak semua sih, kadang lagi kesempet aku komen. Nah di Instagram aku itu jarang banget baca komen. Instagram tuh cuman untuk nge-upload hasil foto dari make upnya biasanya gitu. Nah abis upload aku buka TikTok lagi. Jadi kadang aku ke-skip di Instagram tuh, yang orang udah ada yang komen, udah ada yang apa gitu, pada protes, kok komen di IG nggak pernah dibales, kalau di TikTok dibalesin terus katanya semuanya. Beneran serius. Kalau kadang-kadang upload di Instagram, habis itu balik lagi ke TikTok. jarang banget baca komen. Rumah utamanya di TikTok berarti ya Jens ya? Iya, maaf ya. Kemarin aku pas upload flyer yang bakalan ngobrol sama Jens di komen sama Vindi. Wah ini nih favorit aku nih, kata Vindi. Kamu tahu Vindi kan? Iya tahu. Aku follow dia. Nah di TikTok juga Mbak, aku seneng banget sama kreator make up. Jadi aku tuh tipikal gini, kalau di FYP ku muncul nih misalnya make up gitu ya, terus keren make upnya, terus aku buka profilnya. Nah di profilnya tuh aku lihat bagus-bagus make upnya, maksudnya kontennya tuh keren-keren, kontennya tuh niat-niat semua. Maupun itu followersnya baru 500 orang, baru 100 orang pun aku follow Mbak.
Jadi makanya aku selalu approach buat teman-teman baru-baru juga follow gitu. Nah, itulah yang aku lakukan gitu loh. Jadi walaupun misalnya followersnya masih dikit, tapi konten-kontennya udah terisi dengan penuh, aku lihat wah konsisten nih orang bikin konten gitu ya, dan niat. Aku follow. Jadi makanya kayak Abilo Mbak tahu ya, Abilo yang lip sync Agnes Monica. Ada Abilo. Oh iya. Oh belum. Jadi yang juga udah pernah diundang ke Brownies Trans TV. Nah, bayangin, aku follow Abilo itu dari followersnya cuman berapa ya? 11.000 apa? 15.000. Pokoknya followersnya masih dikit. Aku follow dia karena aku lihat dia lucu dan dia konsisten. Dia gini, dia kalau lip sync itu niat gitu. Jadi kayak bener-bener lip syncnya mulut sama audionya tuh pas sama ekspresinya sama gayanya. Itu dari dulu, dari pertama kali tuh aku, wah nih orang gokil, ini orang nih niat nih kontennya. Aku follow dia dari followersnya masih dikit lah intinya. Akhirnya tuh dia follow back terus kita kontak-kontaknya sampai akhirnya wah gila lo udah diundang ya, wah kak gila lo ya, lo udah segini followers, wah gila lo. Kita kayak grow together gitu loh, yang kayak gue liat ya gila gokil Abilo udah diundang Trans TV, keren gitu. Jadi seneng gitu loh ngelihat kreator yang berkembang gitu loh, kreator yang apa ya, yang saling support terus akhirnya berkembang besar sama-sama gitu loh. Banyak lah kreator Abilo, terus siapa lagi ya dulu ya yang aku follow juga masih sedikit-sedikit, sama juga ada beberapa followersku juga yang kayak ya ampun gue follow lo mbak, masih followers lu kayak 1.000 orang kali kata dia gitu. Udah berapa, aku bilang oh masa sih, ya ampun. Jadi seneng gitu ngelihat perkembangan teman-teman konten kreator di TikTok tuh seru gitu loh, bagaimana mereka grow up. Nah biasanya paling mengabaikan drama. Jadi sekalinya Abilo pernah sempat dapat drama, dia sempat dapat nyinyiran keras gara-gara dia memparodikan Tuhan waktu itu. Jadi sebenarnya it's a lip sync sebenarnya. Jadi itu it's a jokes dan di luar negeri tuh banyak kreator-kreator yang jokes gitu yang memparodi. Cuman kan memang di kita tuh sensitif sekali ya. Jadi pas ada itu dia ditegur keras dan dia minta maaf. Abis itu tapi dia konsisten tetap bikin yang seru-seru, yang lucu-lucu. Jadi aku salut. Salah satu contohnya aku contohin Abilo lagi nonton ya, Abilo gue promosiin lo nih. Jadi aku suka bagaimana dia menghadapi drama dan sampai akhirnya dia tetap konsisten berkarya gitu loh. Makanya aku salut gitu ngelihat perkembangan konten kreator yang biasanya berkembang itu adalah mereka yang sangat mampu mental baja ngelewatin berbagai drama dengan bijak, kemudian konsisten berkarya, kira-kira gitu. Jadi ya kayak kemarin-kemarin nih komentar negatif soal Kompas yang kayak gitu itu aku anggap sebagai ibaratnya batu-batu kerikil yang memang harus kita lewatin, Mbak. Harus sebagai konten kreator harus kita hadapi gitu ya. Betul, mau nggak mau nggak bisa kan kita berharap dipuji-puji terus, di likes terus, segala macam kan nggak bisa selalu begitu, kira-kira. Kalau boleh tahu nih, Jens, aku kan belum begitu apa ya paham tentang TikTok ya. Kalau YouTube gitu kan udah berbayar ya. Kalau TikTok sendiri gimana? Oh ya, setauku ya. Kalau jadi sekarang itu dulu pertama kali waktu live, waktu fitur live itu diadakan, jadi kita bisa dapat uang dari gift yang dikasih pada saat kita live. Jadi kan pada saat kita live orang ada bisa kasih gift kan dalam bentuk koin, ya. Jadi kayak ada yang kasih es teh, ada yang kasih apa kan koin-koin gitu. Nah itu nanti bisa diuangkan, dirupiahkan, di withdraw. Dan setauku itu dibayarnya via PayPal. Jadi kalau misalnya koinnya berapa dijadiin rupiah, nanti ditransfer via PayPal gitu. Cuman kalau aku karena aku jarang live, jadi walaupun sekali live tuh banyak banget
yang kasih gift dan segala macam. Cuman karena aku kan kalau live itu butuh waktu ya. Kayak gini nih, aku kan nunggu anak-anakku kelar makan malam dulu. Makanya tadi aku bilang, nih bentar lagi mereka udah ngetok-ngetok nih. Ya kan, ini mereka lagi anteng nonton TV, main gitu ya. Jadi abis makan, abis mandi sore tadi kan. Tapi bentar lagi ngetok. Nah, kalau live gitu kan juga makan waktu tuh ya. Kalau konten kan bisa di sela-sela kan Mbak, sambil ngurus anak, sambil lanjut. Ngurus anak, lanjut bener. gitu ya. Nah, live itu aku jarang, makanya aku nggak begitu banyak dapat dari TikToknya. Tapi aku dapat lumayan banyak dari endorsement. Nah, aku mau sharing sedikit soal endorsement di sini karena menurutku ini pada lagi jual diri ya, Mbak ya. Jual diri, silakan yang mau endorse, tarik sih semongko gitu. Jadi dilihat dari jadi klien atau produk atau brand itu nggak hanya ngelihat tiktokers tuh dari berapa jumlah followersnya, tapi dari bagaimana traffic viewersnya Mbak. Justru ada yang followersnya miliaran, jutaan misalnya, tapi kok kayak viewersnya kok kecil gitu loh maksudnya. Terus likes-nya juga kan bisa kita lihat ya, likes-nya juga nggak nyampe berapa gitu kan. Tapi ada yang followersnya sedang, kayak aku misalnya mungkin followersku 500 ribuan sekian, tapi likes-ku sampai 10 juta lebih gitu. Dan beberapa viewersku juga lumayan, viewersnya juga lumayan tinggi di setiap video. Walaupun nggak selalu begitu, kadang ada yang flop. Nah, di situ akhirnya brand mempercayakan aku untuk endorse barang mereka. Aku open endorsement, disitulah pundi-pundi emas, pundi-pundi uang masuk untuk beli make up lagi ya. Jadi kalau kalian pikir uang endorsement itu untuk apa? Untuk modal membuat konten yang lebih baik. Bikin konten. Nah, jadi endorsement pun aku di TikTok nggak semuanya aku terima Mbak. Jadi aku benar-benar nyaring mana yang kira-kira menurutku bisa aku bantu untuk promosikan, dan mana yang menurutku memang produknya bagus gitu loh. Jadi nggak sembarang yang penting dapat duit, oke sini lo gue endorsein. Karena apa Mbak? Karena endorsement di TikTok itu berbeda dengan endorsement di Instagram misalnya. Kalau selebgram, sorry itu saya ya, maksudnya ya aku tidak meremehkan beberapa endorsement di Instagram dan selebgram ya. Maksudnya di TikTok endorsement itu kan dalam bentuk konten Mbak, bener-bener video konten, sama kayak advertising. Jadi kita memikirkan kontennya, nggak cuman kayak pakailah ini, produk ini, pakailah ini, atau hanya foto dipegang produk gitu kan, enggak. Kita harus pikirin gimana ya kontennya menarik. Aku harus mikirin gimana ya supaya bisa FYP, gimana ya supaya klien produknya ini benar-benar terwakilkan sama aku bisa sampaikan produk knowledge-nya yang bagus, gimana ya supaya orang nonton sampai habis, gimana ya supaya videonya viral, supaya barangnya laku, si kliennya ini kan dia berharap bayar aku supaya dia balik modal, kan pengusaha gitu ya, nggak masalah, memang begitulah perjalanan gitu ya, mereka bayar talent untuk promote, untuk berikan produk knowledge sehingga mereka produknya bisa diketahui orang-orang dan dibeli. Kan aku juga harus mikirin itu, nggak cuma mikirin dibayar terus salah-salah gitu ya gitu. Aku harus mikirin kontennya. Nah, endorsement di TikTok itu adalah endorsement yang menurut aku paling susah, tapi sebenarnya paymentnya nggak mahal-mahal banget. Maksudnya jika dibanding dengan satu foto selebgram gitu yang misalnya bisa TikToknya paling beberapa, tapi kita harus bikin sampai niat dandan, bikin tutorial, bikin apa yang benar-benar semenarik mungkin supaya orang dapat produk knowledge-nya gitu. Makanya aku terima endorsement di TikTok, tapi benar-benar aku pilah-pilah barangnya yang menurutku emang barangnya bermanfaat, bagus, dan menurutku aku bisa bikinnya mewakili, makanya aku terima gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, maksudnya ya dari situ lumayan banget Mbak. Bahkan aku sekarang kayaknya harus benar-benar mengurangi kuota endorsement karena capek dan aku kadang harus kepotong karena mikirin akhirnya konten yang pengen bikin sendiri gitu nggak kepegang gitu loh, karena aku harus mikirin konten klien kan. Jadi aku pikir yaudah deh, aku kayaknya mulai Desember bahkan aku kayaknya mau off endorsement, aku mau santai karena kan Christmas dan New Year's Eve ya. Jadi aku pengen bener-bener maksudnya santai, relax, nggak yang terlalu ini gitulah. Walaupun ya rezeki lumayan sih Mbak, puji Tuhan ya kalau dari endorsement.
Tapi ya kita nggak bisa hanya karena uang, akhirnya konten kita tidak bermutu karena terlalu capek bikinnya kan. Jadi ya aku atur-atur lah gimana caranya supaya konten tetap menarik, ya uang tetap mengalir, bos. Jens, ini takutnya Oh, udah iya, ada. waktunya, takutnya anak-anak udah ini ya. Untuk ini deh. Iya, benar, itu udah pada berisik. Ini aja deh yang untuk terakhir. Tips buat pemula nih, Jens, yang misalnya nih yang baru mau main TikTok tapi pengen bikin apa ya? Pengen apa ya? Ya pokoknya tips dari Jens tuh gimana biar misalnya si kontennya dilihat banyak orang, bisa FYP, bisa apa gitu. Tips dari Jens sendiri gimana? Oke, tergantung dari teman-teman niatnya bikin konten di TikTok untuk apa. Misalnya niatnya untuk sekedar hiburan, sekedar have fun, ya mungkin kan tidak terlalu memusingkan algoritma ya. Tapi kalau memang tujuannya adalah pengen dapat viewers, banyak orang yang nanya, emang buat apa sih viewers, likes, komen, terus dapat duit gitu dari TikTok? Ya dari TikTok sih enggak, tapi ya kalian akan dapat duit dan rezeki dari yang lain. Jadi menurutku nggak apa-apa kok kalian bilang aku pengen main di TikTok, bikin konten di TikTok, kamu dapat viewers yang banyak, aku mau masuk FYP, nggak apa-apa ya. Memang tujuan konten kreator adalah supaya konten kamu dilihat gitu kan sama orang. Nah buat teman-teman yang salah satu personal branding juga ya. Betul, salah satu personal branding kan. Iya. Bikin konten-konten yang memang lagi viral. Biasanya TikTok itu paling suka yang kayak gitu. Misalnya pakai audio yang lagi viral, pakai lagu yang lagi viral, pakai transisi yang lagi viral misalnya. Satu itu bisa lihat dari FYP atau discovery. Jadi pokoknya discover, cari aja. Pokoknya lihat-lihat, sering-sering buka-buka fitur-fitur di TikTok. Yang kedua adalah upload di jam-jam prime time biasanya. Walaupun ini sebenarnya paling untung-untungan, Mbak. Kadang aku upload jam 2 siang pun, jam 3 sore pun FYP. Kadang aku upload di jam prime time, jam 7 malam misalnya. Itu flop, nggak ada yang nonton. Maksudnya dikit gitu. Jadi ini sebenarnya nggak pasti, tapi bisa dicoba. Bisa dicoba. Misalnya kalian upload di jam-jam siang atau jam sore ke malam, dari jam 6 ke atas gitu. Coba, itu biasanya trafficnya tinggi tuh, orang-orang pada nyantai main TikTok kira-kira gitu. Bisa dicoba di-upload di jam segitu. Nah, yang tiga yang paling penting adalah benar-benar bikin konten yang semenarik mungkin, yang bikin orang mau nonton sampai habis gitu. Jadi misalnya bisa trik nih, kalau make up nih Mbak, nih salah satu trik adalah dengan bikin video make up, misalnya pakai audio nih, audio yang panjang, kan sekarang TikTok bisa 1 menit ya. Jadi cakepnya tuh belakangan, Mbak. Jadi orang nungguin gitu, nungguin jadi cakepnya gitu. Jadi dibikin misalnya di awal-awal, iya, di awal-awal sok-sok dan dulu pakai ini apa, pakai audionya nih ya, musiknya lagi jalan, kalian sambil pakai blast on, pakai apa, pokoknya cakepnya di belakang aja gitu. Nah biasanya orang kan nungguin. Nah TikTok akan ngelihat, oh orang nungguin sampai habis, nonton sampai habis videonya. Nah berarti biasanya bakal tembus tuh FYP di yang lain-lain gitu. Apalagi kalau pas udah jadi cakepnya, udah ditungguin nih, ternyata bener make upnya bagus gitu kan, cakepnya puas gitu loh, orang nonton nungguin sampai terakhir, akhirnya pencet likes atau komen. Nah itu biasanya naik tuh, itu cepet. Kira-kira TikTok, editing, transisi, bikin sekreatif mungkin. Jangan pernah mau bayar apapun ke orang terkait likes, komen, dan segala macam. Dan jangan pernah mau ditipu dengan video yang bilang, pencet likes atau komen nanti followers kalian nambah 10.000 gitu ya. Lupakan itu. Yang penting konsisten berkarya, minimal sehari bikin 1 video minimal ya. Jadi orang tetap berusaha lah untuk tetap bikin konten semenarik mungkin gitu, Mbak Edelin. Yang penting konsisten terus ya pokoknya ya. Betul. Oke, Jens, thank you ya Jens. Udah ngeluangin waktunya malam ini nih. Ya, sama-sama Mbak.
Thank you juga Nanti sama-sama. kalau Thank you semua yang udah nonton. Kalau aku pengen ngobrol lagi boleh ya di lain waktu ya, kita live lagi di Instagram. Boleh banget. Pasti banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain, dan teman-temannya pasti bakal tambah banyak nih yang nonton. Pokoknya sukses buat Jens, salam buat keluarga, sehat selalu ya Jens. Sukses buat Mbak Adeline juga. Makasih, ya. Jens. Semangat berkarya. Thank you ya Mbak. Bye. Ya, sama-sama.